الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para guru, para asatidz, dan khusus sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, orang tua kita, Dr. Andes Haji Yaakob Eko Haryadi. Semoga Allah senantiasa berikan sehat walafiat kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Edi Sucipto, Ustaz Nur Zaman, Ustaz Matsufi, para orang tua kita, ada Bapak Haji Makmur biasanya ada. Haji Atam, alhamdulillah sehat, Haji istiqomah terus. Alhamdulillah hadir di majelis subuh setiap Ahad, dan segenap para jamaah Masjid Nurul Huda, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa mendapatkan ridha Allah. Allah berikan segala kemudahan untuk kita semua. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan kita berdoa senantiasa mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pagi hari ini setelah sama-sama kita melaksanakan salat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan kegiatan rutin kita setiap Ahad. Ya, kebetulan ini ada Ahad kelima, Al-Fakir diberikan kesempatan untuk mengisinya. Ya, tentunya di Ahad pertama dan kedua ada guru-guru kita, ada Ustaz Syarif, ada Ustaz Haji Badrul Zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur kita masih diberikan usia, panjang umur, sehat walafiat, bertemu dengan tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Alhamdulillah. Ketika ada orang Badui, ada orang Badui bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man khairun nas? Ya Rasul, siapakah manusia yang paling baik? Siapakah manusia terbaik itu? Kata Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling baik itu adalah yang panjang umurnya dan semakin baik amalnya. Panjang umur makin taat kepada Allah. Panjang umur digunakan untuk melaksanakan ibadah. Panjang umur istiqomah berjamaah. Panjang umur sholat 5 waktu dijaga. Itulah karakter manusia terbaik menurut Rasul. Orang yang diberikan usia panjang, ya bertambah umurnya,
maka semakin baik amalnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Wa syarrun nas, dan manusia yang buruk itu siapa? Man qala umruhu wa sa'a amaluh. Orang yang diberi panjang umur tetapi amal buruknya yang makin bertambah. Ya, semakin jahat amalnya, semakin buruk amalnya. Dikasih usia, panjang umur, pergantian tahun hijriah, ya tapi tetap aja nggak mau taat sama Allah. Makin jauh dari masjid, makin jauh dari Allah. Inilah orang-orang yang paling buruk, paling jelek kata Nabi. Ya, tentunya kita berharap pergantian tahun ini menjadi satu wasilah momentum perubahan untuk kita semua. Kalau tahun kemarin kita masih jauh dari Allah, maka tahun baru ini semangat kita untuk senantiasa mendekat kepada Allah. Ya, kalau tahun kemarin kita masih jauh dari Al-Quran, masih malas baca Al-Quran, maka tahun baru ini, tahun baru Hijriah ini jadikan momentum untuk makin dekat, makin intens hubungan kita dengan Al-Quran. Kalaulah tahun kemarin masih banyak sholat yang kita tinggalkan, maka tahun Hijriah ini yuk kita tekadkan yang kuat. Kita isi dengan sholat 5 waktu, dengan tambah lagi sholat-sholat sunnahnya. Ya, semoga Allah berikan kekuatan, hidayah, taufiknya untuk kita melaksanakan segala ketaatan dan segala kebaikan di tahun baru Hijriah ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu sebagai mukadimah. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini Al-Fakir akan coba kita sama-sama mempelajari tafsir dari surah An-Nahl. Ya, surah An-Nahl ayat 97. Sebelumnya kita bacakan Fatihah pada muallif hadal kitab Syekh Muhammad Ali As-Sabuni yang telah memberikan karya besar bagi kita. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk beliau, menjadi amal soleh untuk beliau. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ونخص وسائل معرفة الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam surah An-Nahl ayat 97 tadi awal Al-Fakir sudah bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Dalam tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, yakni kitab Sofwatut Tafasir, beliau menafsirkan tentang ayat ini, man amila sholihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun. Man amila, barang siapa yang beramal sholihan, beramal soleh, barang siapa yang mengerjakan perbuatan yang baik, amal soleh, zakarin, dari golongan laki-laki, baik dia laki-laki atau unsa ataupun dia perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman. Man fa'ala sholihati, atau menurut Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, beliau menafsirkan ayat ini, man fa'ala sholihat, barang siapa yang melakukan perbuatan
perbuatan-perbuatan soleh, amal-amal soleh, apapun bentuk amal solehnya, baca Quran, sholat fardu, sholat sunnah, sedekah, berbuat baik kepada orang tua, amal soleh apapun yang dilakukannya, zakarun kana au unsa, baik dia laki-laki au unsa ataupun perempuan, bisyartil iman, syaratnya melakukan amal soleh itu dengan keimanan, didasari dengan keimanan. Ketika kita melakukan amal soleh tanpa didasari dengan keimanan, artinya bukan lillah, bukan karena Allah, maka amal itu jadi sia-sia. Iman dan amal soleh ini dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Orang yang beriman, maka dia harus melakukan amal-amal soleh. Amal soleh akan Allah terima ketika kita mengerjakannya didasari dengan keimanan, dengan keyakinan. Nah, iman itu nggak kelihatan ya Pak. Iman nggak kelihatan, tapi kita bisa tahu dari refleksi orang tersebut. Orang-orang yang beriman, kita bisa tahu ya, apa yang menggerakkan kita bangun pagi jam 4, bahkan jam 3 mungkin ada yang sudah bangun walaupun kencing doang. Tapi di sini mau enggak ya, di sini mau bangun, kencing mandi, baru sholat tahajud gitu Bang Bos ya. Oh, mukanya bersinar semua. Ini yang jaga sholat malam begitu terpancar ya Bang. Alhamdulillah, mau bangsa juga, oh subhanallah, habis puter-puter kemarin ya. Hampir aturan bangsa. Apa yang menggerakkan kita bisa hadir sholat subuh berjamaah tidak lain adalah iman kita, keyakinan kita kepada Allah. Ya, semakin kuat imannya, semakin mantap sujudnya. Semakin kuat imannya, semakin kokoh imannya, semakin mantap ibadahnya. Iman yang menggerakkan itu semua. Hadir di majelis ilmu, hadir duduk di majelis ilmu, dengarkan nasihat, mendengarkan ilmu dari guru-guru kita. Kalau tidak didasari dengan keimanan, keyakinan, kalau bukan karena Allah, berat rasanya. Yang membuat kita melangkahkan kaki ke masjid, walaupun ya cuaca ini kalau diajak untuk tidur, enakan taklim apa enakan tidur nih kira-kira? Enakan tidur ya. Tapi kita bisa lawan itu semua. Ya, lawan itu semua kita. Lawan rasa ngantuk kita, lawan rasa malas kita, karena ada iman. Imannya tidak tampak, tapi refleksi dari keimanan seseorang bisa terlihat. Ini contohnya ini mic ini bisa bunyi. Kenapa bisa bunyi? Karena ada strum, ya Pak. Karena ada strum. Strumnya kelihatan nggak? Enggak. Coba dipegang. Kerasa nggak kalau dipegang? Kerasa getar. Pegang lama mental. Ada strumnya. AC terasa dingin karena ada setrum. Kalau nggak ada setrumnya nggak bisa, ya nggak kelihatan setrumnya, tapi dampaknya ya bisa kita rasakan. Iman kita memang tidak terlihat, tapi orang-orang yang beriman menunjukkan amal soleh. Ketika amal soleh didasari dengan keimanan, ini amal soleh yang menjadi amal soleh yang diterima. Maka iman dan amal soleh tidak bisa terpisahkan. Orang yang mengaku beriman, ya dia harus mengerjakan amal-amal soleh. Ya,
amal soleh yang sudah kita kerjakan bisa diterima oleh Allah ketika didasari dengan keimanan. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, nah, kata Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, amal-amal soleh apapun bentuknya, ya, baik dia laki-laki ataupun dia perempuan, tapi syaratnya satu, syaratnya lakukan amal soleh itu dengan keimanan, harus didasari dengan keimanan. Ya, makanya semuanya lillah karena Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Falanuhyiyannahu ada lam taukid di sana. Lam taukid ini fungsinya untuk penekanan. Falanuhyiyannahu, maka pasti kami berikan mereka, pasti kami berikan dia orang-orang yang beriman, yang beramal soleh tadi, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ya, kalau Allah yang menekankan, Allah yang berjanji, ada harfun taukid di sana, ada penekanan, pasti kami berikan dia kehidupan yang baik. Allah nggak mungkin bohong, Allah nggak mungkin dusta, ya. Allah nggak mungkin menyia-nyiakan amal-amal orang soleh. Nggak mungkin bohong janji Allah nih. Yang sering bohong, siapa yang sering bohong? Kita yang sering bohong, ya Pak. Iya, bohongin istri. Siapa yang suka bohongin istri itu? Nanti ada penekanan di sana, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami berikan dia kehidupan yang baik. Ya, siapa yang enggak mau kehidupan yang baik? Kita menginginkan hidup kita baik, hidup kita enak, hidup kita damai, sejahtera. Maka syaratnya tadi, lakukan amal soleh yang didasari dengan keimanan. Ay fala nuhyiyannahu fid dunya hayatan thayyibah, atau pasti kami berikan dia, orang-orang yang beriman, beramal soleh tadi, kami berikan di dunia kehidupan yang baik. Di dunia Allah berikan kehidupan yang baik. Dan kehidupan yang baik itu seperti apa? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, di antara dari kehidupan yang baik itu apa? Bil qanaati, Allah memberikan sifat qanaah. Ya, jadi kehidupan yang baik, ya kata beliau ini, pertama Allah berikan orang tersebut sifat qanaah, menerima apa yang sudah diberikan Allah kepadanya dan senantiasa bersyukur. Qanaah ini sifat yang langka, ya, sifat yang langka nih. Orang kan kadang-kadang sukanya kurang terus berasanya, ya Pak. Lau kana li bani adam wadiyani min dahabin, kalau seandainya, kata Nabi, anak Adam itu disodorkan 2 lembah emas, diberikan 2 lembah emas, misalnya dia meminta lembah emas yang ketiga, yang enggak ada puasnya sampai apa? Sampai tanah menyumpal mulutnya, artinya sampai kematian. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, yang bermegah-megahan telah melalaikan kamu, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ya, kadang umumnya manusia itu sifatnya rakus, tamak, selalu merasa kurang. Udah punya mobil, mau punya mobil lagi. Udah punya rumah,
mau punya rumah lagi, ya Pak. Udah punya istri, mau punya lagi. Bangsa udah banyak duitnya tapi masih merasa kurang. Udah banyak hartanya tapi masih aja merasa kurang karena jauh dari sifat qanaah. Maka ketika seseorang punya sifat qanaah, menerima, mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepadanya, dia ridho, ini mahal, ini langka. Maka orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, istiqomah dia laksanakan amal soleh, didasari dengan penuh keimanan, Allah berikan kehidupan yang baik. Yang pertama kali Allah berikan sifat qanaah, selalu bersyukur dia. Makanya Nabi mengajarkan ketika masalah dunia lihatnya yang di bawah. Kalau masalah akhirat lihatnya ke atas. Ungduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang lebih rendah darimu dalam urusan dunia. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat orang yang lebih tinggi darimu, jangan melihat orang yang lebih atas darimu dalam urusan dunia. Lihatnya ke bawah, ya Pak. Dalam urusan dunia kita lihat ke bawah. Kita punya motor, alhamdulillah, bersyukur, alhamdulillah masih punya motor. Tetangga ya kemana-mana goes pakai sepeda. Yang sepeda udah jangan lihat ke atas, nanti hilang syukurnya. Lihat ke bawah, alhamdulillah saya masih bisa pakai sepeda. Olahraga goes tiap pagi keliling Monas 7 kali. Bersyukur masih bisa naik sepeda, masih punya sepeda. Lihat yang ke bawah tuh, teman saya, saudara saya, tetangga saya kemana-mana ngukur jalan kaki, nggak ada sepeda. Yang bisa jalan masih bersyukur juga. Lihat yang lebih bawah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih walaupun nggak punya sepeda, nggak punya motor, tapi masih bisa jalan. Tetangga saya ya tabrak kecelakaan, nggak bisa jalan, dirawat, alhamdulillah, bersyukur yang masih bisa jalan. Yang dirawat juga udah bersyukur, alhamdulillah ya Allah, kemarin serempet nyamuk yang nempel di mobil, serempet jatuh luka gak bisa jalan, masih bersyukur, alhamdulillah ya Allah, masih Kau berikan hidup, masih Allah berikan hidup, masih diberikan umur ya Allah. Kemarin tetangga saya mati nggak balik lagi katanya. Mati nggak balik lagi. Jadi dalam urusan dunia kita melihat, diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan melihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau nanti lihatnya ke atas, yang ada iri sama tetangga, iri sama orang lain, hasad, nggak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat, akhirnya suuzon, buruk sangka, no si anu no beli mobil, no si anu no punya segala macam. Wajar aja, kenapa? Dia kan punya ternak. Apaan ternaknya? Ternak tuyul. Masya Allah, ternak tuyul. Ya, jadi suuzon yang ada dalam urusan dunia. Rasulullah mengajarkan kita untuk melihat yang lebih rendah dari kita. Agar apa? Agar senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kondisi kita saat ini, sekarang ini, keadaan kita, inilah kondisi terbaik bagi kita menurut Allah. Kondisi terbaik bagi kita, untuk kita menurut ukuran Allah. Kita nggak dikasih kaya, Allah Maha Tahu. Nggak dikasih banyak harta, Allah Maha Tahu. Nanti kalau dikasih kaya, nggak mau jamaah lagi di Nurul Huda. Udah begitu aja kondisinya. Allah lebih tahu kondisi yang terbaik untuk kita.
Mungkin kalau kita dikasih kaya nanti lupa sama masjid, lupa sama ibadah, melengos dari taklim, merasa udah cukup dunia, udah punya, nggak perlu lagi ibadah. Allah lebih tahu kondisi kita, maka tanamkan sifat qanaah. Dan sifat qanaah ini Allah berikan kepada siapa? Orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Istiqomah dia imannya, istiqomah dia melaksanakan amal soleh didasari dengan keimanan. Inilah ya sifat qanaah. Yang kedua, hayatan thayyibah. Menurut Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, warizqil halali bil qanaati warizqil halali. Allah berikan rizkinya rizki yang halal. Jadi hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu adalah menurut Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ketika Allah berikan rizkinya halalan thayyibah. Ya. Ini kita ini kepala keluarga, jangan sampai memberikan nafkah untuk anak dan istri kita dari cara yang haram, dari cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang dilarang dalam agama. Nyolong nggak boleh, jangan nipu orang, korupsi kalau dia pejabat, jangan. Ya ayullah min nabata min haram fannaru auladi. Kata Nabi, barang siap ayulah min, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, fannaru aulabi, maka neraka lebih pantas bagi dia. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kepala keluarga bertugas mencari nafkah, mencari rezeki, tapi rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang dengan cara-cara yang baik. Jangan sampai kita ngasih keluarga kita dari hasil yang haram. Ada pertanyaan nanti di akhirat, ya, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam, kedua kaki manusia nanti di akhirat sebelum ditanya tentang 4 hal. Salah satu diantaranya adalah wa an malihi, ditanya hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana didapatkan dan kemana dibelanjakan. 4 hal. Yang 3 yang ditanya cuma 1. Ketika ditanya umurnya dihabiskan untuk apa? Ketika ditanya ilmunya diamalin untuk apa? Ketika ditanya badan tubuhnya digunakan untuk apa? Jasadnya. Ya, tapi ketika ada pertanyaan tentang harta, ditanya tentang harta 2 pertanyaan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana kau dapatkan dan kemana kau belanjakan. Depan belakang ditanya. Kalau nanya umur cuma 1, nanya jasad badan cuma 1, nanya ilmu cuma 1. Ketika ada pertanyaan terkait dengan harta, 2, dari mana dan kemana harta itu dibelanjakan. Apakah dari mencuri, apakah dari berbohong, dari korupsi, tipu orang, semua dikasih. Ya, korupsi akhirnya biar dosanya agak ringan, sedekah ke masjid. Sedekahnya hasil korupsi. Innallaha thayyibun la yaqbalullahu illa thayyiba. Allah itu baik, Allah itu bersih, Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ya, sama kayak kita sholat, tapi sholat pakai sarung, sarungnya boleh nyolong, tetap aja dosa. Ya, yang baik dari hasil yang baik, cara yang baik, dan dikeluarkan dengan yang baik juga. Ya, rizki yang halal ini dalam kita. Kita bersyukurlah, sedikit tapi halal, berkah. Daripada banyak haram enggak berkah. Ya, syukur-syukur banyak berkah juga, banyak halal dan berkah. Ya, orang-orang yang beriman, istiqomah dia beramal soleh, didasari dengan keimanan, Allah berikan kehidupan yang baik berupa apa? Rizkinya halal.
Nah, ini rezeki yang halal. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian hayatan thayyibah dalam tafsir ini yang ketiga, wa taufiqi li salihil a'mal, dan Allah berikan taufik kepada orang beriman yang beramal soleh tadi. Allah berikan taufik untuk melakukan amal soleh yang lainnya. Allah jaga orang-orang beriman, ya, walaupun mungkin tergelincir dalam maksiat, ke dalam perbuatan dosa, tapi dia punya rem, ada remnya, berhenti dia, enggak terus jatuh ke dalam jurang maksiatan, jurang dosa yang lebih dalam lagi. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, dan orang-orang yang berbuat fahisyah, berbuat dosa, berbuat keji, maksiat, aw zalamu anfusahum, atau mereka menganiaya diri mereka sendiri, zalim kepada diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka ingat Allah. Ketika dia melakukan perbuatan dosa maksiat, ingat Allah, astagfirullah, ingat Allah, sadar. Setelah ingat Allah, apa yang dilakukan? Fastaghfiru lidzunubihim, kemudian beristighfar, memohon ampun atas dosanya. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, ya, ketika tergelincir, barangkali tergelincir melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, tapi karena ada taufik, ada hidayah yang Allah berikan, tidak sampai jauh lebih dalam lagi. Dia mampu sadar, dia berhenti, dia beristighfar, mengingat dosa, mengingat Allah, dan berhenti dari perbuatan maksiat dan dosanya. Ada rem. Kita hidup ini butuh rem, ya. Kalau nggak ada rem, nanti motor aja bisa nabrak. Maka rem kita adalah keimanan kepada Allah, ya. Inilah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, 3 bentuk hayatan thayyibah, bentuk kehidupan yang baik menurut Syekh Muhammad Ali As-Sabuni bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di dunia Allah berikan kehidupan yang baik berupa sifat qanaah, kemudian rezeki yang halal, kemudian taufik dan taufik lisolihil a'mal. Ini di dunia, balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Lalu bagaimana di akhirat? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wala najziyannahum, ada harf taukid lagi di situ, Pak. Dan sungguh kami balas mereka, ajrahum, balasan bagi mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang lebih dari apa yang sudah mereka kerjakan. Wala najziyannahum fil akhirati, atau maksudnya adalah kami balas mereka, pasti sungguh kami akan balas mereka di akhirat nanti, bijazain ahsani a'malihim, dengan balasan yang lebih dari apa yang sudah mereka kerjakan. Wama akramahu min jazain, apa yang lebih besar dari balasan itu? Ya, balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh di akhirat tidak lain adalah surganya Allah, ya, mendapatkan surganya Allah. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Dalam surah Al-Buruj Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, dzalikal fawzul kabir, itulah balasan yang besar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah,
di dunia orang beriman beramal soleh dikasih kehidupan yang baik, di akhirat Allah balas dengan yang lebih, tidak ada lain balasannya nih, Allah masukkan ke dalam surganya. Tinggal kita istiqomah iman dan istiqomah beramal soleh. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman, Allah berikan istiqomah untuk kita semua dalam melaksanakan ibadah hanya untuk Allah, lillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kulli dzambin 'adzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم بارك لنا في حياتنا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم بارك لنا في علومنا، اللهم بارك لنا في أولادنا وتلاميذنا وذريتنا وزوجتنا. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جبل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. والحق منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.